Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang solih? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat dan mudah-mudahan kalian senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama Ustazah Alfitriani sebagai guru geografi. Semangat untuk kalian semua, selamat datang di SMA IT Miftahul Jannah. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi generasi yang lebih baik. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengantar geografi. Silahkan disimak pada video berikut ini. Baik, anak-anak ustazah yang solih, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar ilmu geografi. Sebelum masuk ke pembelajaran, perlu kita ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini diharapkan melalui pembelajaran daring ini siswa mampu memahami ilmu geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni pengertian dari geografi. Pada hakikatnya geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Pada saat ini, geografi telah ditunjang dengan peralatan-peralatan seperti citra dan sistem informasi geografis atau disingkat SIG. Dengan begitu, geografi sekarang dianggap sebagai ilmu yang dapat dipergunakan dalam kajian berbagai bidang. Nah, isi dari materi ini yang pertama pengertian geografi, kemudian yang kedua konsep dasar geografi, berikutnya pendekatan penelitian geografi, D. Prinsip-prinsip dalam geografi, aspek-aspek geografi, ilmu penunjang geografi, dan objek studi ilmu geografi. Hari ini yang akan kita bahas adalah pengertian dari geografi, kemudian konsep dasar geografi. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo yang berarti bumi, grafi atau grafien yang berarti pencitraan atau pelukisan. Jadi dari segi bahasa, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Nah, perbedaan perumusan definisi geografi. Jadi berdasarkan pendapat para ahli, geografi itu diartikan dengan berbagai hal. Yang pertama ada Alexander yang mengemukakan bahwa geografi itu merupakan studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Kemudian Hurston mengemukakan bahwa geografi berkepentingan untuk memberikan deskripsi yang teliti, beraturan, dan rasional tentang sifat variabel dari permukaan bumi. Kemudian menurut Yeates, mengartikan geografi sebagai suatu ilmu yang memperhatikan perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat yang beraneka ragam di permukaan bumi. Kemudian berikutnya menurut Bintarto yang dikenal sebagai Bapak Geografi Indonesia mendefinisikan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Konsep dasar geografi. Nah, dalam konsep dasar geografi merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu ataupun hakikat suatu ilmu. Dalam konsep geografi itu terdiri dari 10. Yang pertama ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi itu terbagi menjadi 2. Ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Apa sih yang dimaksud dengan lokasi absolut? Lokasi absolut itu merupakan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat, atau kita mengenal dengan garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, itu merupakan salah satu lokasi absolut. Kemudian lokasi relatif lebih penting dan lebih banyak dikaji dalam geografi. Lokasi relatif disebut sebagai letak geografis. Jadi sebagai contoh, Indonesia dilihat dari suatu wilayah yang lain, kita lihat bahwa Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian selain itu juga Indonesia diapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu merupakan contoh lokasi relatif. Nah, yang berikutnya ada konsep jarak.
Berbicara tentang jarak, maka kita akan berbicara tentang sosial ekonomi ataupun pertahanan. Jarak merupakan faktor pembatas yang bersifat alami, akan tetapi jarak sekarang bersifat relatif karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jarak pada peta yang melalui garis lengkung dapat diukur dengan alat yang disebut dengan kurvimeter. Kemudian ada konsep keterjangkauan. Konsep ini berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Konsep keterjangkauan terkait dengan kemudahan untuk dijangkau. Sebagai salah satu contoh, ibaratkan di antara kita ada yang rumahnya di daerah pedalaman. Nah, itu kan merupakan suatu wilayah yang agak sulit untuk dijangkau gitu kan. Artinya itu berbicara tentang konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Nah, yang berikutnya ada konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan perwujudan ketampakan daratan bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah dan erosi sebagai hasil kerja tenaga endogen dan eksogen. Sebagai contoh kan ada bentuk pegunungan, kemudian ada danau, ada dataran tinggi, itu merupakan contoh konsep morfologi. Kemudian yang berikutnya ada konsep aglomerasi, merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Bentuk persebaran ini paling menguntungkan karena kesejenisan gejala ataupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Nah, kalau misalnya pemukiman di situ ditinggali oleh orang-orang yang memang kondisi perekonomian menengah ke bawah. Kemudian ada juga pemukiman elit, di mana di situ biasanya ada perumahan orang-orang yang sifatnya elit. Tuh, jadi ada pemusatan. Konsep pola itu mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artian, serta berupaya untuk memanfaatkannya. Contoh kan, kalau misalnya kita lihat ada pola aliran sungai, kemudian pola pemukiman penduduk, kalau misalnya di sekitaran jalan itu memanjang, kalau misalnya di sekitaran daerah pegunungan itu biasanya menyebar, kalau misalnya di sekitar lembah itu biasanya pola pemukimannya adalah memusat. Kemudian ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena di muka bumi ini bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Sebagai contoh, kalau misalnya kita tinggal di daerah yang dingin, jaket itu akan sangat bermanfaat kalau kita tinggal di daerah yang dingin. Tetapi kalau misalnya kita ke pantai, kemudian kita menggunakan jaket, itu kita secara otomatis akan mengalami kepanasan atau gerah gitu kan menggunakan jaket. Nah, itu sebagai salah satu contoh nilai kegunaan. Artinya nilai kegunaan suatu benda atau suatu barang itu memiliki kegunaan yang berbeda. Kemudian konsep diferensiasi area. Diferensiasi area itu merupakan perbedaan. Artinya setiap wilayah itu memiliki corak unik tersendiri. Artinya setiap wilayah itu tentunya memiliki perbedaan yang khas. Kemudian ada konsep interaksi atau interdependensi, merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya, objek atau tempat satu dengan yang lainnya. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan yang ada di tempat lain. Oleh karena itu selalu terjadi interaksi, bahkan interdependensi antara tempat yang satu dengan tempat atau wilayah yang lain. Kemudian ada konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Kesimpulan, setiap fenomena alam yang ada di permukaan bumi akan berkaitan dengan geografi. Kemudian tugas mandirinya silahkan dikerjakan. Demikian yang dapat Umi sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.